PT Asia Utama Wisata dengan merek dagang Asia Tour telah didirikan sejak tanggal 9 Februari tahun 2000. Asia Tour telah terdaftar secara resmi sebagai travel agent penyelenggara ibadah haji khusus dan umroh di Kementerian Agama Republik Indonesia dengan nilai akreditasi A. Asia Tour menyediakan layanan program ibadah haji, ibadah umroh, program perjalanan halal tour, dengan berbagai destinasi wisata halal terfavorit dunia. Asia Tour selalu berkomitmen untuk memberikan layanan yang berkualitas dan fasilitas terbaik pada setiap paket program pilihan jamaah sahabat Asia Tour yang telah mempercayakan Asia Tour sebagai teman perjalanan ibadah haji, ibadah umroh, paket perjalanan halal tour, reservasi tiket pesawat, reservasi hotel, dan kelengkapan dokumen perjalanan. Didukung dengan manajemen dan staf yang telah berpengalaman 5-15 tahun di bidang travel, tenaga profesional kami didukung dengan fasilitas yang lengkap dan siap membantu segala kebutuhan jamaah sahabat Asia Tour semua. Asia Tour menggunakan maskapai penerbangan terbaik untuk menunjang kenyamanan transportasi perjalanan sahabat Asia Tour. Menggunakan fasilitas hotel terbaik untuk menunjang kenyamanan beristirahat sahabat Asia Tour selama program berlangsung. Menggunakan akomodasi bus AC eksekutif terbaru untuk menunjang kenyamanan perjalanan sahabat Asia Tour selama program berlangsung. Didukung dengan ustadz, pembimbing ibadah, dan pimpinan rombongan yang telah berpengalaman dan telah bersertifikasi resmi yang akan membimbing dan menemani dalam program perjalanan sahabat Asia Tour. Program lebih nyaman dengan fasilitas radiophone untuk memudahkan jamaah mendengarkan suara dari ustadz pembimbing atau mutawif saat pelaksanaan ibadah. Paket program juga dilengkapi dengan bimbingan manasik offline dan bimbingan manasik online. Dilengkapi dengan perlengkapan ibadah umroh dan perlengkapan ibadah haji jamaah sahabat Asia Tour. PT Asia Utama Wisata Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, kata yang paling pantas kita ucapkan pada subuh hari ini. Kemudian salawat dan salam kepada bimbingan atau junjungan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dengan ilmu yang telah diberikan oleh beliau sehingga atau syariat yang telah diberikan oleh beliau sehingga pada kesempatan ini kita bisa sama-sama belajar
Dan insya Allah pada kesempatan ini materi pada kitab Riyadhus Shalihin akan membahas tentang bab muraqabah yang insya Allah nantinya akan dibawakan oleh Ustadz kita Al-Mukarram Ustadz Haji Ahmad Barstari LC. Namun sebelum kita masuk kepada materi jamaah sekalian, sebagaimana rutinitas kita sebelum masuk pada materi, terlebih dahulu saya mengajak kepada jamaah sekalian untuk bersama-sama melantunkan Asmaul Husna. Harap kepada jamaah sekalian untuk aktifkan mikrofonnya agar kita bisa bersama-sama melantunkan Asmaul Husna. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khalik, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya Qabir, ya Basir, ya Khafir, ya Rafi, ya Mu'id, ya Muzil, ya Sami, ya Basir, ya Hakam, ya Adil, ya Latif, ya Habib, ya Halim, ya Azim, ya Ghafur, ya Shakur, ya Alim, ya Kabir, ya Hafid, ya Muhid, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Rahim, ya Mujib, ya Wasi', ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Ba'is, ya Syahid, ya Haq, ya Wakil, ya Mu'in, ya Hadin, ya Wali, ya Hamid, ya Muhsin, ya Mubin, ya Mu'in, ya Mu'min, ya Mu'min, ya Hayy, ya Qayyum, ya Wajid, ya Majid, ya Wahid, ya Ahad, ya Samad, ya Qadir, ya Qadir, ya Muqaddim, ya Muakhir, ya Awwal, ya Akhir, ya Zahir, ya Batin, ya Wali, ya Muta'al, ya Bani, ya Tawwab, ya Muttaqin, ya Muttaqin, ya Afuw, ya Rauf, ya Malikul Mulki, ya Jalali wal Ikram, ya Muqsir, ya Jami, ya Ghani, ya Mughni, ya Mani, ya Mudhar, ya Nafi', ya Nur, ya Hadi, ya Badi, ya Bani, ya Waris, ya Rasid, ya Sabur, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Baik, Masya Allah, Tabarakallah. Semoga dengan lantunan Asmaul Husna ini semakin menambah keimanan dan ketakwaan kita, dan yang terpenting adalah menjadikan hati kita semakin tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Amin ya Rabbal.
Baik, jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita hormati, Ustadz kita Al-Mukarram, Haji Ustadz Ahmad Bastari LC. Bagaimana kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah sehat. Masya Allah, tabarakallah. Dan Jazakumullah khair atas waktunya, Ustadz. sama-sama Ustaz Nawir. Kemudian yang sama-sama kita hormati pula, eh, Ibu Nur Hasanah selaku General Manager dari PT Asia Utama yang Alhamdulillah Masya Allah bersama-sama kita pada kesempatan kali ini bersama dengan tim. Kemudian yang sama-sama saya atau kami banggakan dan kami hormati pula jamaah sekalian yang senantiasa menyempatkan waktunya untuk bersama-sama menuntut ilmu, apalagi bersama dengan Masya Allah Ustadz-Ustadz kita yang mendampingi kita selama pengajian ini setiap minggunya. Baik jamaah sekalian, sebelum saya mempersilahkan kepada Al-Mukarram Ustadz kita, terlebih dahulu saya akan membacakan profil pemateri kita. Beliau adalah Ustadz Haji Ahmad Bastari M. Nur LC. Kuliah beliau di Universitas Islam Madinah, Saudi Arabia, menyelesaikan studi S1. Kemudian beliau merupakan pembina Yayasan Rumah Al-Quran Bangka Belitung. Kemudian beliau juga merupakan pimpinan PTQ Putri ya, Ta'ajul Waqaf Bangka Belitung. Kemudian pengurus Badan Wakaf Indonesia di Provinsi Bangka Belitung. Kemudian Masya Allah ini relawan inspirasi khusus Rumah Zakat wilayah Bangka Belitung. Kemudian beliau juga selaku penasihat Ikatan Dai Indonesia wilayah Bangka Belitung. Kemudian selanjutnya beliau merupakan pembimbing ibadah haji dan umrah Asia Tour yang bersertifikat Kemenak Republik Indonesia. Kemudian juga merupakan tour leader Asia Tour ya, bersertifikat BNSP. Jadi Masya Allah dengan profil beliau ini semakin meyakinkan kita bahwasanya insya Allah ilmu yang kita dapatkan ini bukan sebatas dari mulut ke mulut, tapi memang betul-betul sebelumnya sudah pernah dikaji lebih mendalam. Kemudian selanjutnya jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah materi kita pada saya ulangi lagi insya Allah pada materi kita pada pagi hari ini lanjutan daripada kitab Riyadhus Shalihin yang membahas tentang bab muraqabah. Dan ini penting untuk kita pahami secara bersama karena ya beberapa waktu lalu atau mungkin bahkan sekarang viral istilah apa ya khodam ya. Jadi ada kemiripan arti itu daripada muraqabah dengan khodam yang mungkin secara makna dimaknai oleh masyarakat ya hampir-hampir mirip, tapi ketika disyarah, ketika lebih diperjelas itu sama sekali berbeda antara muraqabah dan khodam. Ya. Baik, yang sekalian dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita bersama-sama mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz kita pada lanjutan materi sebelumnya dalam kitab Riyadhus Shalihin yang membahas tentang bab muraqabah. Falyatafadhal wa mashkura. Silahkan Ustaz. Baik. Terima kasih pada Ustaz Nawir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim.
Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Amin ya rabbal alamin. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illah wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna asbahna minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitr fa atimma alaina ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Allahumma ma asbaha bina min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak. Falakal hamdu wa lakal syukru ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik. Yang sama-sama kita hormati JM General Manager Travel Asia Tour Bu Nana, dan yang saya hormati, saya muliakan Ustadz Nawir selaku host, dan juga beliau adalah sahabat saya, sama-sama di Haji 2018 ya Ustadz Nawir ya, 2019 maaf. Dan juga yang tentunya saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu peserta kajian atau majelis ilmu Asia Tour, baik sebagai calon jemaah haji Asia Tour, calon jemaah umroh, alumni, dan seluruh peserta yang ikut dalam majelis ilmu yang diadakan oleh Asia Tour atau Travel Asia Tour pada setiap Sabtu pagi ba'da subuh dari jam 5.30 sampai jam 7:15. Mudah-mudahan kehadiran kita, keikutsertaan kita menjadi wasilah kita untuk sebagaimana yang Rasulullah SAW sebutkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan dan di situ dia menuntut ilmu atau mendapatkan ilmu, mencari ilmu, yaltamis itu mencari, berusaha mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Mudah-mudahan majelis-majelis ilmu, diantaranya majelis ilmu yang kita ikuti setiap Sabtu pagi, menjadi wasilah kita agar Allah memudahkan kita menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Para peserta majelis ilmu, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih membahas hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin. Pada pagi ini insya Allah kita akan membahas tentang atau membahas bab kelima. Bab kelima yaitu tentang muraqabah. Muraqabah dalam bahasa kitanya pengawasan atau merasa diawasi. Dalam hal ini maksudnya adalah muraqabatullah. Selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa, Imam Nawawi memulai setiap babnya dengan ayat-ayat Al-Quran sebelum beliau menyebutkan hadis Nabi yang berkaitan dengan bab tersebut. Bab muraqabah atau pembahasan tentang muraqabah sangat penting kita pelajari, sangat penting kita ketahui, dan tentunya kita amalkan. Karena berkaitan dengan peningkatan kualitas diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Muraqabah atau muraqabatullah yang artinya selalu merasa diawasi Allah merupakan sebuah upaya dari kita agar selalu tampil baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah melihat kita, Allah Subhanahu wa taala mengetahui kita dalam kondisi apapun, kita dalam kondisi baik. Baik dalam artian taat, beribadah, berbuat baik, tidak melakukan atau melanggar perintahnya, tidak meninggalkan perintahnya, dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sifat ini atau sikap ini atau perilaku ini selalu merasa diawasi Allah sangat penting bagi seorang muslim. Sekarang bukan hal yang aneh di setiap gedung, kelas, bahkan di rumah, di kantor, di rumah itu dipasang kamera
CCTV, ya, CCTV, yang mana tujuan dipasang kamera tersebut adalah untuk mengawasi apa yang terjadi di wilayah atau area yang tertangkap kamera CCTV tersebut. Jadi bahkan sekarang kita bisa mengawasi CCTV kamera tersebut walaupun kita jauh jaraknya dari posisi rumah kita misalnya, atau kantor, atau di tempat yang kita pasang kamera tersebut. Tapi kadang-kadang itu terkendala juga dengan keadaan misalnya cuaca atau sinyal, atau mungkin habis paket sehingga nggak bisa, CCTV-nya tidak bisa menangkap dan juga menyiarkan, kita nggak bisa ngawasin atau melihat CCTV tersebut. Artinya teknologi yang ada itu terbatas. Apalagi misalnya daerah yang banyak petir, ya mungkin CCTV-nya dimatikan khawatir tersambar petir. Tapi muraqabah atau pengawasan Allah Subhanahu wa taala tidak mengenal teknologi dan tidak mengenal takut petir. Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi kita. Tidak tergantung kepada kuota, tidak tergantung kepada sinyal, tidak tergantung kepada listrik. Kamera CCTV kalau listrik mati dia ikut mati. Kalau kameranya rusak nggak bisa menangkap hal yang terjadi di area tangkapan kamera itu. Maka seorang mukmin tanpa adanya CCTV, kalau dia betul-betul merasa bahwa Allah mengawasinya dan dia tahu bahwa Allah mengawasinya, maka dia tidak perlu untuk tidak perlu untuk memasang CCTV gitu. Kenapa? Karena dia merasa ada yang selalu mengawasinya. Bahkan bukan hanya tindakan, perkataannya pun tidak luput dari catatan malaikat raqib dan atid. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Dan tidaklah dia mengucapkan satu perkataan, ma yalfidhu, lafaz, mengucapkan, min qawlin illa ladaihi, kecuali baginya ada malaikat raqib dan atid yang mencatat segala yang dia ucapkan. Dan bukan hanya yang dia ucapkan, tentunya yang dilakukan pun dicatat oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Para peserta kajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini bab kelima dalam kitab Riyadhus Shalihin. Jadi di awal kitab, sebelum bab muraqabah, Imam Nawawi menyebutkan bab as-sidqu, bab kejujuran. Jadi dua bab ini saling berkaitan, sikap jujur atau sifat jujur dan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang, kenapa dia jujur? Karena dia tahu bahwa ada yang mengawasinya. Jadi saling berkaitan antara bab keempat dengan bab kelima. Bab muraqabah, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam pembahasan lain ada ujungnya lafzul jalalah, muraqabatullah. Kalau muraqabah secara umum, muraqabatullah lebih khusus lagi, itu merasa diawasi Allah taala, Allah Subhanahu wa taala. Ayat pertama yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam bab kelima ini adalah surat Asy-Syu'ara ayat 219 dan 220. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Allah yang melihat kamu ketika kamu berdiri untuk salat dan melihat pula perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud. Ayat pertama ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita. Ayat ini memang tertuju kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, domir kaf yaraka.
kamu, maksud di sini adalah Nabi Muhammad SAW, tapi ayat ini berlaku umum untuk seluruh makhluknya, seluruh hambanya. Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang melihat kamu ketika kamu berdiri, dalam kondisi berdiri, dan juga pergerakan tubuhmu, taqallub. Kalau kita bahas sedikit tentang taqallub, kita ingat dengan kata-kata kolbu, kalbu atau kolbu, hati. Kenapa disebut hati? Karena dia sering bolak-balik, sering berubah-berubah. Hati manusia itu dalam genggaman Allah Ta'ala, yaklibuha kaifa yasha. Allah yang membolak-balikan hati manusia. Rasulullah SAW mengajarkan kita sebuah doa agar hati kita tetap dalam keimanan. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, ya wahai yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku dalam agamamu. Jadi yataqallab artinya pergerakan, bolak-balik. Ketika kita sujud, Allah tahu. Ketika kita berdiri, Allah melihat. Jadi ayat ini mengingatkan kita bahwa tidak ada yang luput dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keseharian kita di luar ibadah maupun ketika kita beribadah. Tidak ada yang luput. Dan ayat berikutnya ditutup dengan As-Sami'ul Alim. Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Wa huwas Sami'ul Alim. Ayat kedua yang disebutkan oleh Imam Nawawi adalah dalam surat Al-Hadid ayat 4. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Wa huwa ma'akum. Ini ada juga pembahasan dalam kajian raqaiq, kajian yang membahas tentang hati, ya. Hal-hal yang melembutkan hati, namanya ma'iyatullah, merasakan kebersamaan Allah. Kalau muraqabah merasa diawasi, kalau ma'iyah itu merasa bahwa Allah selalu bersama hambanya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ma'iyah itu ada bersifat umum, ada bersifat khusus. Ma'iyah dalam arti bersifat umum artinya Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi dan selalu mengetahui apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya, seluruh makhluknya, mukmin, kafir. Adapun ma'iyah secara khusus artinya Allah Subhanahu wa taala membersamai, menolong, mendukung, memberikan pertolongan, kemenangan kepada orang-orang mukmin. Dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat yang menyebutkan tentang ma'iyah ini. Di sini dalam ayat 4 surat Al-Hadid Allah SWT berfirman wa huwa ma'akum, dan dia itu Allah Ta'ala bersama kamu ainama kuntum, dimanapun kamu berada. Tapi jangan difahami maksud atau makna ma'iyah kebersamaan Allah itu Allah duduk bersama kita, Allah ada di ruangan bersama kita. Tidak. Maksud ma'iyah di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu mengetahui apa yang terjadi, apa yang kita lakukan dimanapun kita berada. Jadi Allah tidak terbatas oleh ruang, Allah tidak terbatas oleh tempat, tapi Allah Maha mengetahui apa yang terjadi di tempat itu. Ini makna ma'iyah. Kita ingat dengan perjalanan hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah di Gua Thur, ketika Rasulullah SAW bersama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dalam kondisi Abu Bakar sangat khawatir sekali ketika Abu Jahal dan orang-orang kafir Quraisy berhasil menaiki atau hampir menemukan tempat persembunyian Rasulullah di Gua Thur. Abu Bakar berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, seandainya mereka melihat ke arah kaki mereka, melihat ke bawah, la absaruna, mereka sudah melihat kita, menemukan kita. Apa jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? La tahzan, innallaha ma'ana. Allah SWT menyebutkan itu dalam surat At-Taubah ayat 40. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah iz akhrajahu alladhina kafaru saniyasnaini iz huma fil ghar iz yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana fa anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bi junudin lam tarawha wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal ulya
Wallahu azizul hakim. Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Ketika dua orang atau idhuma, ketika mereka berdua dalam gua, iz yaqulu li sahibihi, ketika dia berkata kepada sahabatnya, la tahzan innallaha ma'ana. Rasulullah menenangkan hati Abu Bakar yang sangat khawatir kalau orang kafir Quraisy menemukan mereka berdua, Rasulullah pasti dibunuh. Tapi Rasulullah menenangkan, la tahzan, jangan kau bersedih wahai Abu Bakar, innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Arti ma'iyah di sini, innallaha ma'ana, artinya Allah menolong kita, Allah akan membantu kita, Allah tidak akan membuat kita celaka dengan perbuatan musuh-musuhnya. Nah, kembali kepada bab muraqabah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Tidak ada tempat yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa seorang hamba bersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah selalu bersama kita. Allah mengawasi kita, Allah mengetahui tempat kita berada. Kemudian ayat yang ketiga, Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 5, innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya Allah tidak ada satupun yang tersembunyi bagi Allah Ta'ala di bumi dan tidak pula di langit. Kalau Allah SWT sudah mengatakan tidak ada yang tersembunyi dari Allah di langit dan di bumi berserta isi-isinya, dimanapun yang namanya bumi, Allah tahu, la yakhfa, al-khafiyah, al-khafa itu satu yang tersembunyi. La yakhfa, tidak ada yang tersembunyi atau yang bersembunyi. Tidak di bumi, tidak pula di langit. Langit yang begitu luas. Tidak ada satupun yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Mau kemana lari kita? Mau lari kemana kita? Bahkan ada sebuah kisah tentang seorang gembala kambing, seorang budak yang menggembalakan kambing, bertemu dengan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kambingnya banyak banget. Sayyidina Umar minta kepada si pengembala kambing ini salah satu kambingnya, tapi ditolak. Sayyidina Umar mengatakan, kan Tuhanmu tidak melihat. Ya, Tuhanku memang tidak melihat, tapi Tuhanku melihat. Juga Sayyidina Umar ketika sedang melakukan inspeksi malam-malam, ya, mengunjungi atau berkeliling kota Madinah, ingin mengetahui keadaan rakyat Madinah, penduduk Madinah. Beliau mendengar dialog antara dua orang manusia, ibu dan anaknya, yang mana mereka berdua ini menjual susu. Kemudian singkatnya, sang ibu ingin agar susunya dicampur air sehingga menjadi banyak. Tapi anaknya menolak. Kata ibunya, Khalifah Amirul Mukminin tidak tahu apa yang kita lakukan. Anaknya menjawab, memang Khalifah tidak tahu, tapi Allah Maha tahu. Sikap-sikap seperti ini lahir dalam diri seorang mukmin karena dia betul-betul merasakan bahwa Allah selalu bersamanya dan Allah selalu mengawasinya. Juga misalnya kisah di antara 7 orang yang Allah berikan naungan nanti pada hari kiamat, tidak ada naungan kecuali naungan Allah Ta'ala. Seorang pemuda yang diajak berzina oleh seorang perempuan yang kaya raya, bangsawan, ya, dari keluarga terpandang, dan dia mengatakan, aku takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada orang lain yang melihat, tersembunyi, tapi dia ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada yang tersembunyi dari Allah Ta'ala di langit dan di bumi. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Kemudian ayat yang berikutnya yang beliau sebutkan dalam bab muraqabah adalah inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Rabbmu benar-benar mengawasi. Al-mirsad artinya mengawasi. Bukan hanya mengawasi biasa saja, tapi betul-betul diawasi sedetail-detailnya. Kita kalau lihat di dalam surat Al-Kahfi, ketika orang-orang kafir terheran-heran dengan kitab yang diberikan, kitab catatan amal yang Allah berikan kepada mereka pada hari kiamat kelak. Mereka mengatakan, qalu
Mali hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira. Mereka mengatakan, kitab apa ini yang tidak meninggalkan sedikit pun dari perbuatan kami. Saghiratan, kabiratan, kecilnya, besarnya, semuanya ada. Wa wajadu ma 'amilu hadira. Mereka menemukan semua yang mereka lakukan di dunia ada tercatat di kitab itu. Kita berdoa, berharap, berupaya agar catatan amal kita nanti ketika kita terima di hari kiamat isinya adalah kebaikan. Bagaimana kalau kita sudah melakukan dosa? Kita berharap Allah menghapus dosa-dosa kita. Kita berdoa, ya Allah ampuni dosa-dosa kami dan jadikan kami termasuk golongan orang-orang yang menerima catatan amalnya dengan tangan kanan. Amin ya rabbal alamin. Ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ghafir ayat 19, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Dan dia mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Kha'inatal a'yun, pandangan mata yang khianat, artinya begini, kita kalau melihat dengan sengaja, ya melihat dengan sengaja, ya, itu melihat dengan tapi kha'inatul a'yun, mata yang khianat itu apa bahasa kita itu kayak bukan ngerdip ya, lihat sekilas gitu. Tapi yang kita lihat itu adalah sesuatu yang tidak boleh, yang diharamkan Allah SWT. Jadi seakan-akan kita tidak melihat, tapi Allah tahu kita melihat. Itu namanya kha'inatul a'yun, mata yang berkhianat. Manusia melihat, manusia tahunya kita tidak melihat itu, tapi Allah tahu dan kita tahu bahwa kita melihat itu dengan diam-diam. Itu namanya kha'inatul a'yun. Dan lebih dari itu, wa ma tukhfis sudur. Allah tahu juga apa yang disembunyikan oleh hati. Ya alhamdulillah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, serta majelis ilmu Asyatur yang dimuliakan Allah taala. Alhamdulillahnya, perbuatan seorang manusia, perbuatan seorang muslim itu baru dicatat sebagai dosa kalau sudah dilakukan. Dan kalau dia baru berniat, itu belum dicatat. Kalau dilakukan, dicatat sebagai satu perbuatan dosa. Kalau dia tinggalkan, tidak apa-apa. Bahkan kalau dia meninggalkan karena takut kepada Allah, Allah akan gantikan di dalam hatinya suatu kebahagiaan. Jadi seseorang ketika dia berhasil meninggalkan satu dosa yang dia sebenarnya bisa melakukannya, Allah akan memunculkan kebahagiaan di dalam dirinya. Bukan ujub, bukan takabur, bukan sombong, tapi ada rasa senang. Alhamdulillah, saya bisa meninggalkan perbuatan dosa itu padahal saya mampu melakukannya. Dan Allah akan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Adapun kalau seorang muslim melakukan satu perbuatan baik, maka Allah akan mencatatnya dengan dua kebaikan. Kalau dia belum mampu melakukan kebaikan itu padahal dia sudah berniat, maka dicatat satu kebaikan. Tapi jangan kemudian menjadi dalih, niat sajalah, tapi nggak usah dilakukan. Enggak, maksudnya itu kita sudah ingin, sudah mau melakukan satu kebaikan, tapi nggak jadi karena terhalang. Misal, kita mau sedekah, uang sudah kita siapkan. Tiba-tiba ketika kita mengeluarkan uang itu, ternyata kantong kita bolong, bocor. Sehingga uangnya jatuh di jalan, mungkin yang kita nggak tahu di mana jatuhnya. Sehingga nggak jadi. Nah ini, niat kita sedekah tadi sudah dicatat oleh malaikat dengan satu kebaikan. Kok nggak jadi sedekahnya? Uangnya hilang. Atau kita ingin misalnya ikut majelis ilmu, ikut atau sholat berjamaah, kemudian kita nggak bisa karena terhalang sakit. Itu sudah dicatat. Tapi kalau kita lakukan, maka akan ditambah nilai kebaikannya. Berbalik dengan dosa, kecuali satu. Kalau di Mekah, kalau kita berada di kota suci Mekah, baru niat melakukan dosa sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati ketika berada di tanah suci Mekah, jangan sampai kita terniat atau terbersit di dalam hati kita melakukan dosa dan maksiat. Maka itu para ulama menyebutkan kenapa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tidak mau tinggal di Mekah. Beliau khawatir, beliau terkena dengan ayat wa may yurid fihi bi ilhadin nuzighu min adzabin alim. Barang siapa yang menginginkan berbuat ilhad atau ingin berbuat ilhad, berbuat dosa, baru ingin saja, baru berniat saja, akan kami timpakan baginya azab yang pedih. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma takut dengan ayat ini, maka beliau memilih tinggalnya di Taif.
dan beliau diwafatkan di Taif. Jamaah rahimakumullah. Dan ayat-ayat lain banyak sekali yang berkaitan dengan bab muraqabah ini. Kita masuk kepada hadisnya. Hadis yang pertama yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam bab muraqabah, hadis yang panjang, disebutnya hadis Jibril. Hadis ini juga ditulis oleh Imam Nawawi, disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis Arba'in Imam Nawawi, hadis nomor 2. Hadis pertama tentang niat, hadis kedua tentang hadis Jibril, yaitu tentang iman, Islam, dan ihsan. Hadisnya cukup panjang. Saya singkat saja, dalam artian saya bahas langsung hadisnya. Hadis ini diawali dengan perkataan Umar bin Khattab. Hadis ini diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau menceritakan bahwa bainama nahnu julusun inda Rasulillah. Ketika para sahabat duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada satu hari, tiba-tiba iztala'a alaina rajulun, datang seorang laki-laki syadidu bayadi thiyab, bajunya sangat putih, syadidu sawadi sya'ar, rambutnya sangat hitam, artinya tampilnya rapi, bajunya putih bersih, rambutnya rapi, hitam legam. La yura alaihi atharus safar, tidak nampak darinya bekas perjalanan jauh. Kenapa Sayyidina Umar mengungkapkan hal itu? Karena orang ini asing, bukan salah seorang sahabat yang dikenal, atau salah seorang sahabat yang tinggal di Madinah yang hidup bersama Rasulullah dan hidup bersama sahabat yang lain, tapi orang asing. Tapi walaupun dia orang asing dan baru datang pada saat itu, tidak nampak bekas-bekas perjalanan jauh. Kita kan kalau melakukan perjalanan jauh, itu biasanya rambutnya enggak kerawan, baju kita kusut, walaupun sebelumnya udah disetrika. Karena perjalanan jauh, itu tampilan fisik kita kelihatan, oh ini orang dari jauh. Tapi ini, kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, ini enggak ada nampak bekas perjalanan jauh. Wala ya'rifuhu minna ahad. Dan beliau katakan tidak ada yang kami kenal, tidak ada satupun di antara kami yang mengenalnya. Dia duduk di hadapan Nabi, dan duduknya bukan sekedar duduk seperti kita kebanyakan di majelis taklim, bapak-bapak khususnya kalau majelis taklim itu biasanya duduk nyender di tembok, nyari tembok biar buat senderan jauh. Padahal sunnahnya itu kalau dulu para sahabat belajar bersama Nabi, duduknya mendekat ke Nabi, biar dapat ilmunya lebih kencang, sinyalnya lebih kencang. Ini kalau kita majelis taklim, coba perhatikan Ustaz Nawir, kalau di majelis taklim ya, itu bapak-bapaknya sukanya nyender di tembok ya, ujung-ujungnya saking khusyuknya ketiduran, udah selesai kajian baru dibangun ya. Mudah-mudahan yang ikut kajian pagi ini tidak ada ngantuk. Baik, saya lanjutkan. Kemudian yang dahsyatnya lagi, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, lutut orang itu bertemu dengan lutut Nabi. Artinya apa? Sangat dekat sekali posisinya dengan posisi Rasulullah. Tapi diingat ya, ini santri saya juga ikut kajian pagi ini, bukan berarti dengan lawan jenis, kecuali dengan pasangannya. Saking dekatnya posisi laki-laki itu dengan Rasulullah sampai disebutkan oleh Sayyidina Umar, lututnya ketemu. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidhaihi. Para ulama ada menyebutkan bahwa tangannya laki-laki itu memegang paha Rasulullah, saking dekatnya. Dan ada mengatakan bahwa tangannya itu memegang pahanya sendiri. Terlepas dari dua tafsiran ini, dua makna ini, kita semua memahami bahwa ini posisi laki-laki tersebut sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Kemudian dia bertanya, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, dia tahu namanya. Laki-laki ini tahu nama Nabi Muhammad SAW. Makin membuat para sahabat terheran-heran. Ya Muhammad, beritahu aku tentang Islam. Disebutkan oleh Nabi SAW tentang rukun Islam.
Kemudian dia mengatakan sodakta. Qala sodakta. Jawabanmu benar. Fa'ajibna lah yas'aluhu wa yusaddiquh. Kami terheran-heran, kata Sayyidina Umar. Dia nanya, dia membetulkan. Dia kayak ngetes gitu. Kalau orang nanya, itu kan tolong ajarkan saya bagaimana tata cara sholat. Ya, kita ajarin. Paling dia bilang, terima kasih, alhamdulillah saya sudah paham. Nih dia katakan, oh benar, jawaban Anda benar. Kira-kira yang ditanya, ini orang ngetes ya. Ini Sayyidina Umar dan para sahabat terheran-heran. Dia nanya, dia jawab, dan dia mengatakan betul. Tapi semuanya masih terdiam. Kemudian dia nanya lagi, fa akhbirni anil iman. Pertanyaan kedua yang diajukan oleh laki-laki itu adalah tentang iman. Mohon maaf, izin sebentar. Dijawab oleh Rasulullah SAW, beliau menyebutkan rukun iman. Kemudian dijawab lagi, sodakta, jawaban benar. Kemudian dia bertanya, pertanyaan yang ketiga yang merupakan bab kita pada pagi ini. Fa akhbirni anil ihsan. Beritahu aku atau sampaikan kepadaku, ajarkan aku, atau sebutkan apa itu ihsan. Rasulullah SAW menjawab, qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Hendaklah engkau beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihatnya. Kalau engkau tak mampu melihatnya atau engkau tidak melihat Allah dalam pandangan matamu, yakinlah bahwa fa innahu yaraka. Yakinlah bahwa dia, yaitu Allah Ta'ala, melihatmu. Ini poin yang ingin disampaikan oleh Imam Nawawi dari hadis ini. Bab muraqabah, yaitu bab ihsan. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kita melihat Allah. Kalau kita belum mampu atau tidak melihat Allah Ta'ala dalam ibadah kita, kita rasakan. Kita merasakan bahwa Allah melihat kita. Fa innahu yaraka. Ketahuilah sesungguhnya dia melihatmu. Syekh Utsaimin dalam menjelaskan hadis ini beliau mengatakan bahwa bagian pertamanya, jadi makna ihsan itu artinya ibadatul raghbah. Raghbah itu ibadatul raghbatin wa tama'. Jadi kita yang memulai, kita yang bersemangat untuk ibadah. Bagian keduanya, ibadah yang kita mau tidak mau harus melakukannya. Ibadah yang harus kita lakukan. Artinya kita merasakan pengawasan Allah. Kita tidak melihat Allah, tapi Allah melihat kita. Mudah-mudahan nanti di akhirat kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Di dunia kita tidak mampu. Nabi Musa alaihissalam ketika minta kepada Allah Ta'ala untuk diperlihatkan, dinampakkan, pingsan. Tidak mampu. Apalagi kita manusia biasa. Tes, cek sound. Kedengaran, Ustaz, kedengaran. Aman? Aman, Ustaz, aman. Oke. Poin ini yang ingin disampaikan oleh Imam Nawawi dalam bab muraqabah, yaitu bab ihsan. Dalam beribadah kita merasakan pengawasan Allah Ta'ala, sehingga kalau kita merasakan bahwa Allah melihat kita dalam beribadah, ini menjadi salah satu faktor ibadah kita khusyuk. Dalam sholat misalnya, kita menjadi khusyuk. Kenapa? Kita merasakan bahwa kita berada di hadapan Allah Ta'ala dan Allah melihat kita, sehingga kita tidak berpikiran macam-macam. Dalam haji, dalam umrah, dalam ibadah-ibadah lainnya, kita merasa bahwa Allah mengawasi dan melihat kita dan pasti mencatat amal kita, sehingga kita tidak
tidak melenceng dari niat awal kita dalam beribadah, yaitu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini kemudian ditutup tentang hari kiamat. Oleh laki-laki ini bertanya tentang hari kiamat, Rasulullah menjawab, yang ditanya sama yang nanya sama-sama tidak tahu. Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, yang ditanya saya dan engkau yang bertanya juga sama-sama tidak tahu. Kemudian laki-laki itu bertanya lagi, kalau gitu sebutkan tanda-tandanya. Oke lah, kita tidak tahu, tapi sebutkan tanda-tandanya apa. Kemudian disebutkan oleh Rasulullah SAW beberapa tanda-tanda hari kiamat, diantaranya antalidal amatu rabbataha, seorang budak melahirkan tuannya. Ini bab hadisnya nanti kalau kita bahas terlalu panjang, kan masih banyak hadis lain tentang muraqabah. Wa antaral hubatal uratal alata ri'a asya yatatawaluna fil bunyan, orang-orang miskin yang bertelanjang kaki, ya, urat itu kalau diartikan secara gamblang, secara letterlek itu artinya telanjang, tidak pakai baju. Artinya orang miskin, orang-orang yang secara ekonomi rendah, tapi mereka bisa membangun atau berlomba-lomba dalam membangun gedung-gedung tinggi. Ya tatawalun, berlomba-lomba, bermegah-megahan dalam membangun gedung. Dan itu kelihatan. Ada yang menafsirkan, mengartikan atau menjelaskan hadis ini, tanda kiamat ini adalah apa yang terjadi di Timur Tengah. Yang dulunya orang-orang Arab, khususnya di Arab Saudi itu adalah orang-orang yang secara ekonomi jauh sekali. Jauh sekali. Kemudian terjadilah namanya petrodolar ketika ditemukan minyak di Arab Saudi, sehingga berubah drastis kehidupan secara ekonomi negara Saudi Arabia, ya seperti yang kita lihat sekarang. Dulunya dan secara umum Arab Teluk, ya, negara-negara Teluk sebelum ditemukan minyak, mereka adalah negara-negara yang miskin. Tapi ketika ditemukan minyak berubah drastis. Ini kita lihat sekarang gedung-gedung tinggi, gedung-gedung pencakar langit, bahkan terakhir pemerintah Saudi akan membangun gedung lebih tinggi dari Burj Khalifa di kota Jeddah, di Corniche, di pinggir laut akan dibangun gedung yang lebih tinggi dari Burj Khalifa. Burj Khalifa itu sekitar 800 meter. Ini lebih tinggi dari itu. Itu makna, ada yang mengartikan itu makna yatatawaluna fil bunyan, berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Kemudian laki-laki itu pergi. Rasulullah bertanya kepada Sayyidina Umar, ya Umar, ata dari manis sa'il? Wahai Umar, kamu tahu nggak yang nanya tadi siapa? Umar bin Khattab menjawab, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Aku udah tahu. Rasulullah menjawab, fa'innahu Jibril. Itu adalah Jibril, malaikat Jibril, atakum yu'allimukum amradinikum. Dia datang untuk mengajarkan perkara agama kalian. Makanya ketika malaikat Jibril bertanya, laki-laki itu bertanya, kemudian dia membenarkan. Kenapa? Dia datang bukan nanya karena tidak tahu. Dia datang bertanya ingin mengajarkan secara tidak langsung kepada para sahabat. Ini bab thalabul ilm, bab dalam majelis ilmu. Bab dalam majelis ilmu, murid itu harusnya dekat dengan guru. Baik, nanti kita bahas dalam pembahasan thalabul ilm. Hadis yang kedua adalah hadis dari Abu Dzar, Jundubi bin Junadata wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Hadisun hasanun. Hadis riwayat Tirmidzi. Dari Abu Dzar, Jundub bin Junad dan Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma. Ini dua sahabat yang meriwayatkannya. Abu Dzar yang nama aslinya adalah Jundub bin Junadah, dan Mu'adz bin Jabal yang kunyahnya atau panggilannya Abu Abdurrahman. Dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Ittaqillah. Makna takwa juga bermakna takut. Takutlah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah. Haitsuma itu dimanapun kunta engkau berada. Dimanapun engkau berada, bertakwalah kepada Allah. Baik dalam keadaan sendiri
maupun dalam keadaan bersama orang lain. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah. Ikutkanlah. Ikutilah atau ikutkanlah as-sayyi'ah, perbuatan dosa, al-hasanah, dengan perbuatan baik. Tamhuha, niscaya perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan dosa tadi. Ketika melakukan dosa, kemudian dia melakukan satu kebaikan, maka kebaikan itu menghapus dosa. Para ulama menyebutkan makna as-sayyi'ah artinya adalah dosa kecil. Karena kalau dosa besar tetap harus dengan taubat. Dosa kecil itu misalnya apa? Ya, berkata yang tidak baik, ya. Tapi kalau sudah dosa besar, mencuri, minum khamar, berzina, membunuh, itu dosa besar. Itu harus dengan taubat. Tapi dosa kecil, berkata tidak baik, maka untuk menghapusnya itu bisa dilakukan, bisa dengan melakukan kebaikan. Setelah kita mungkin menyakiti orang dengan lisan kita secara kita tidak sengaja, kemudian kita sholat 2 rakaat atau kita sedekah, maka perbuatan baik itu tamhuha, dapat menghapus perbuatan dosa kita tadi. Wa khaliqin nasa bihuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Ini juga mengajarkan tentang akhlak kepada sesama manusia agar kita berbuat baik kepada orang lain. Poinnya di mana dalam hadis ini? Poin muraqabahnya ada di kalimat pertama, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah dimanapun engkau berada. Makna takwa di antara yang disebutkan maknanya adalah, hendaklah ketika seorang berjalan di satu jalan, di situ ada onak duri atau ada lubang atau ada yang membahayakan, dia menghindar dari duri itu atau menghindar dari lubang itu, jangan sampai dia terperosok atau terusuk duri. Itu arti dari takwa, yaitu kita hidup di dunia ini hendaklah selalu mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan menghindar dari apa yang Allah larang. Jangan sampai kita melakukannya. Hadis berikutnya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang juga cukup panjang. Hadis juga tentang bab atau adab ilmu dan juga memanfaatkan setiap kesempatan untuk mengajar dan mendidik. Ini ceritanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma sedang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam naik kendaraan. Kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis itu mengendarai, jadi boncengan. Rasulullah SAW memanfaatkan kesempatan itu untuk mengajarkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tentang perkara-perkara agama. Dan secara umur memang antara Rasulullah SAW dengan Abdullah bin Abbas ini jauh umurnya. Beliau umurnya di bawah Rasulullah walaupun pangkatnya sepupu. Karena Abdullah bin Abbas adalah anak paman Nabi, Abbas bin Abdul Muttalib. Beliau sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, "Ya gulam, wahai anak." Kenapa? Karena memang posisinya Abdullah bin Abbas itu masih kecil, masih muda. Ada yang menyebutkan umurnya sekitar 10 belasan tahun masih. Dan beliau, Sayyidina Abdullah bin Abbas, sering menginap di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau pula kalau Rasulullah mau tahajud, Abdullah bin Abbas inilah yang mengambilkan dan menyiapkan air untuk Rasulullah berwudu. Sehingga satu ketika Rasulullah SAW memegang kepalanya, mengusap kepalanya sambil berdoa, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Dan doanya mustajab. Sehingga Abdullah bin Abbas menjadi hibrul ummah, menjadi tintanya umat. Itu ulama, orang yang faham masalah agama dan menjadi ahli tafsir. Ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai anak, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa hal. Ya, kalimat di sini
Tidak diartikan kata-kata, tapi beberapa hal, beberapa perkara, beberapa nasihat. Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Allahu Akbar. Rasulullah mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Gimana kita menjaga Allah? Bukankah kita minta kepada Allah agar Allah menjaga kita? Ini Rasulullah mengatakan jagalah Allah. Maksudnya menjaga Allah artinya jagalah aturan-aturannya. Artinya jalankan perintah Allah dan jauhi larangannya. Itu makna, dan menjalankan perintahnya, jauhi larangannya. Itu makna jagalah Allah. Bukan kita jagain seperti kita menjaga, maaf, misalkan barang-barang kita atau keluarga kita, rumah kita. Tapi menjaga Allah artinya menjaga agamanya. Yahfazka, Allah akan menjagamu. Allah akan menjaga kita kalau kita menjaga Allah. Allah akan membalas apa yang kita lakukan dalam menjaga agamanya, atau ketika kita menjaga agamanya, menegakkan perintahnya, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Allah akan jaga kita ketika kita dalam kondisi-kondisi tertentu yang tidak ada penjagaan kecuali penjagaan Allah. Jadi ketika kita melakukan satu kebaikan, jangan kita berpikiran bahwa kita akan langsung mendapatkan balasan pada saat itu. Kalau Allah tidak memberikan balasan kebaikan pada saat itu, yakin bahwa pada satu saat yang tepat, yang Allah Maha tahu kapan kita memerlukan, Allah turunkan kebaikan itu. Allah akan jaga kita pada saat kita membutuhkannya. Kemudian ihfazillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah, engkau akan menemukan di depanmu. Artinya apa? Ketika kita menjaga agama Allah, dalam kondisi kita desak, Allah ada di hadapan kita. Allah yang akan menolong kita. Allah yang akan menjaga kita. Allah yang akan melindungi kita. Kemudian, idza sa'alta fas'alillah. Yang ketiga, kalau engkau mau minta, mintalah kepada Allah. Jangan minta kepada makhluk. Kalau minta kepada makhluk, kadang-kadang kalau kita ditolak, kita kecewa. Saya sering menyampaikan tentang bab doa. Ketika kita berdoa, kita harus ingat 3 hal. Dalam berdoa, yang pertama, ketika kita berdoa minta kepada Allah Ta'ala, misalnya, rizki. Ada 3 kemungkinan yang kita dapatkan. Yang pertama, Allah kabulkan doa kita pada saat itu, Allah berikan kita rizki langsung. Apa yang kita minta, persis seperti yang kita minta. Atau yang kedua, Allah tidak kasih kita rizki pada saat itu. Atau yang kedua, Allah tidak kita kasih rizki, atau Allah tidak kasih kita rizki pada saat itu. Allah ganti dengan yang lain. Allah jauhkan kita dari mara bahaya. Kita mintanya A, dikasihnya B. Kalau kita minta rizki, Allah kasih kita nikmat sehat, nikmat selamat. Kita misalnya, na'udzubillah min dzalik, kita mau naik kendaraan, ya mau pergi ke suatu tempat, semua orang celaka kecuali kita. Mungkin jangan-jangan kita selamat itu adalah karena doa kita yang kita lantunkan beberapa waktu yang lalu. Mungkin bukan tahun itu, mungkin beberapa tahun yang lalu Allah kabulkan hari itu. Semua orang celaka kecuali kita yang selamat. Maka selalulah berhusnuzon kepada Allah Ta'ala dalam berdoa. Kalau minta jangan ngotot. Ketika Allah tidak kabulkan saat itu dibilang Allah tidak sayang. Ketika Allah tidak kabulkan, dia katakan Allah pelit, marah sama Allah. Ada yang ketiga, kemungkinan yang ketiga, Allah tangguhkan permintaan kita, nanti Allah kasih di akhirat. Allah jadikan itu sebagai tabungan kita nanti di akhirat. Maka jemaah rahimakumullah, kalau berdoa ingat 3 hal ini. Allah kabulkan seperti yang kita minta pada saat itu, atau Allah tangguhkan nanti di hari kiamat, atau yang ketiga adalah Allah berikan dalam bentuk lain yang itu lebih tepat bagi kita. Bisa jadi apa yang kita dapatkan hari ini adalah doa kita yang kita lantunkan beberapa tahun yang lalu yang kita mungkin sudah lupa. Maka selalulah berhusnuzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah akan mengabulkan doa kita. Tapi tentunya dengan syarat-syaratnya, ya.
Di antara syaratnya apa? Ketika ada sahabat yang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, doakan agar aku selalu terjawab doanya. Doakan agar aku menjadi orang yang doanya selalu makbul, mustajab. Apa kata Nabi? Atib mat'amir, takun mustajab berdakwah. Perbaiki makananmu, jaga makananmu, niscaya engkau akan menjadi orang yang selalu dikabulkan doanya. Seorang laki-laki yang berdoa kepada Allah Ta'ala, tangannya menengadah ke langit, bajunya kusut, ya. Kemudian dia berkata, ya Rob, kabulkan doaku. Kata Nabi, fa'anna yustajab. Bagaimana mau dikabulkan? Famat amuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghuzziya bil haram. Makan minumnya, pakaiannya didapatkan dari yang haram. Makanan yang dimakan makanan haram, didapat dengan cara yang haram. Minuman pun begitu. Pakaian dia pakai pun bahkan dia dapat dari yang haram. Fa'anna yustajab. Macam mana nak dikabulkan doanya? Maka perbaiki makanan kita. Kalau mau doa kita makbul, gampang. Perbaiki makanan, minuman yang masuk ke dalam tubuh kita. Kalau makanan semuanya terjamin halalnya, sumbernya halal, didapat dengan cara yang halal, insya Allah doa-doa kita mustajab. Wa iza sa'alta fas'alillah wa iza sta'anta fasta'in billah. Berikutnya kata Nabi SAW, dan jika engkau minta tolonglah sama Allah. Kalau tadi minta sesuatu secara umum, ini minta tolong, minta pertolongan, minta tolonglah sama Allah. Bukankah di dalam surat Al-Fatihah yang kita baca setiap hari, minimal sehari semalam kita baca 17 kali Al-Fatihah, di dalamnya ada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada engkau kami memohon. Minta tolong sama Allah Ta'ala. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah tempat bergantung, Allah tempat kita minta sama Allah. Kalau Allah belum kabulkan, yakin Allah kabulkan dalam waktu lain atau dalam bentuk lain. Tapi kalau minta sama manusia kadang kita malu, ya. Apalagi mintanya sekali ditolak, minta lagi ditolak. Udah, kalau kita masih punya wajah, masih punya muka, jangan diulangi lagi dah. Malu kita. Mintalah sama Allah. Wa'lam annal ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah bahwa sesungguhnya seluruh manusia, seluruh umat, kalau mereka berkumpul, bersepakat untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, tidak akan sampai manfaat itu kepadamu kecuali sesuatu yang telah Allah tuliskan di Lauhil Mahfuz. Seluruh umat manusia berkumpul, bersepakat ingin memberikan hadiah, memberikan satu materi, suatu harta, suatu jabatan kepada seseorang. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menuliskan itu di Lauhil Mahfuz, tidak akan sampai, tidak akan jadi. Begitu juga sebaliknya. Wa in ijtama'u 'ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika. Dan begitu juga sebaliknya, seandainya mereka semua berkumpul untuk membahayakanmu, bersepakat untuk membuatmu celaka, bersepakat untuk membunuhmu, niscaya mereka tidak akan dapat melakukan itu, tidak dapat membunuhmu, mencelakakanmu, mendatangkan mudarat kepadamu kecuali sesuatu yang Allah telah tuliskan. Maka ngapain takut? Dan yang jelas kita tidak tahu apa yang Allah tuliskan di Lauhil Mahfuz. Kita hanya diperintahkan berusaha. Kita hanya diperintahkan untuk menjaga diri kita dari hal-hal bahaya. Kalau kita sudah tahu itu bahaya, jangan lakukan, jauhi. Kalau kita tahu itu bermanfaat, kita lakukan. Kalau ternyata apa yang kita inginkan itu, atau orang lain yang menginginkan kebaikan kepada kita, tapi nggak nyampe, udah itu yang dituliskan. Nggak perlu kita kecewa, dan nggak perlu kita putus asa. Sebagai seorang mukmin, hendaknya kita berbangga, sebagaimana Rasulullah SAW katakan, ajaban li amril mukmin, inna amrahu kullahu khair. Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin, semua perkaranya baik. In asabathu sarra syakar fakana khair.
Kalau dia mendapatkan suatu keberuntungan, suatu nikmat, suatu yang menyenangkan, itu dia bersyukur, maka itulah kebaikan baginya. Wa in asabathu dharra sabar, fakana khairan lah. Dan apabila dia ditimpa musibah, dia mendapatkan suatu hal yang buruk dan dia bersabar, itu adalah kebaikan baginya. Walaisa dzalika illa lil mu'min, dan itu tidak didapatkan kecuali dalam diri seorang mukmin. Jadi bagi seorang mukmin, baik diuji Allah Ta'ala dengan kebaikan ataupun keburukan, dua-duanya adalah baik. Ketika dia mendapatkan nikmat, mendapatkan sesuatu yang dia suka, dia bersyukur, itu kebaikan. Ketika dia diuji dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, dia bersabar, itu kebaikan. Bukankah Allah Ta'ala berfirman, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un? Dan kami akan uji kalian, wa nabluukum, kami akan uji kalian bisyar, dengan sesuatu yang buruk, wal khair, dengan sesuatu yang baik, fitnah sebagai batu ujian, wa ilaina turja'un, dan kalian akan kembalikan kepada kami. Jadi dua-duanya bagi seorang mukmin adalah ujian. Diuji dengan harta yang banyak, diberikan Allah Ta'ala harta yang banyak, itu ujian, apakah dia bersyukur atau tidak. Diberikan ujian bertubi-tubi berupa musibah, sedang diuji oleh Allah Ta'ala dengan musibah itu, Allah ingin melihat apakah dia bersabar atau tidak. Maka sebagai seorang mukmin, yakin dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas ini, bahwa tidak ada yang dapat kita terima kebaikan apapun dari orang lain, walaupun seluruh umat di dunia ini, seluruh Indonesia bersepakat untuk memberikan sesuatu kepada kita, kalau memang bukan nasib kita, bukan sesuatu yang telah Allah tuliskan di Lauhil Mahfuz, gak bakalan nyampai, tidak bakalan terjadi. Begitu juga sebaliknya, kita mendengar bahwa orang sudah bersepakat untuk mencelakai kita, keluarga kita, anak kita. Kalau kita yakin dengan hadis ini, bahwa mereka tidak akan dapat mencelakakan kita, membawa mudarat kepada kita, kalau itu belum tercatat di Lauhil Mahfuz, tidak akan sampai. Jadi ngapain takut? Udah tawakal aja sama Allah SWT. Kalau memang mati, ya berarti itu yang dituliskan Allah Ta'ala. Kalau memang celaka, itu yang dituliskan Allah di Lauhil Mahfuz. Kalau enggak, alhamdulillah. Kalau kena musibah, innalillah. Jadi hidup seorang mukmin itu gampang sebenarnya. Tidak perlu ada yang sampai putus asa, sampai bundir. Na'udzubillah min dzalik. Kita orang beriman, kita yakin Allah SWT sudah menuliskan segala sesuatu di Lauhul Mahfuz, cuman saja, hanya saja kita tidak tahu apa yang Allah tulis. Makanya kita hanya disuruh apa? Berbuat baik, meninggalkan larangan. Kemudian Ustaz, afwan. Tanbih ala al-waqt, tanbih ala al-waqt baki 5 daqaiq. Tanbih ala al-waqt baki 5 daqaiq. Udah habis waktunya? Baki 5 daqaiq, 5 menit lagi, Ustaz. Baik, baik. Baik, hadis yang terakhir, karena kita ada nanti tanya jawab. Saya ambil hadis hadis terakhirnya adalah hadis ke-7 dalam bab ini. Dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Dalam hadis lain, wa tamanna 'ala Allahil amani. Dari Abu Ya'la Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda, orang yang cerdik kata Nabi, adalah orang yang mengintrospeksi dirinya, mandana nafsah, yang mengevaluasi dirinya, wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk bekal sesudah matinya. Seorang mukmin meyakini ada kehidupan setelah kematian, yang di situ akan diminta pertanggungjawaban segala amal dia di dunia. Sedangkan orang yang lemah, wal ajiz, orang yang lemah adalah orang yang selalu memperturutkan hawa nafsunya dan banyak berangan-angan kepada Allah. Hanya berangan-angan tapi tidak beramal. Jadi orang yang cerdik kata Nabi siapa? Orang yang mengintrospeksi dirinya. Maka mari kita melakukan introspeksi dalam diri kita. Mandana dana nafsah, dana yadin.
Ada ungkapan kama tadi nutudan, bagaimana engkau berbuat, bagaimana engkau berperilaku kepada orang, begitu juga orang akan memperlakukanmu. Mandana nafsah, orang yang mengintrospeksi dirinya, menghitung-hitung amalnya adalah orang yang cerdik. Maka kita dianjurkan untuk melakukan muhasabah sebelum tidur. Muhasabah sebelum tidur, dan Sayyidina Umar mengatakan hasibu qabla an tuhasabu wazinu qabla an tuzanu. Hisablah diri kalian, artinya hitunglah amal kalian sebelum nanti dihisab oleh Allah Ta'ala di hari kiamat. Dan timbanglah amal kebaikan kalian atau amal kalian sebelum nanti ditimbang di hari kiamat. Di dunia maksudnya, kita introspeksi, kita sebelum tidur, kita duduk sejenak, apa yang telah kita lakukan hari ini. Kalau kebaikan, kita bersyukur dan kita berdoa agar besok bisa melakukan kebaikan itu dan meningkat lagi. Kalau ternyata hari itu buruk, kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Yang kedua, wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik adalah orang yang melakukan amal di dunia untuk bekalnya nanti di akhirat. Jadi apa yang dia lakukan di dunia ini semuanya diniatkan untuk bekalnya di akhirat. Apapun kebaikan. Baik berkaitan dengan hubungan kita dengan Allah Ta'ala, perintah-perintah Allah, ataupun hubungan kita dengan sesama manusia. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah. Dan apapun kebaikan yang kalian lakukan, kebaikan apapun. Bahkan dalam agama kita dianjurkan untuk berbuat baik bukan hanya kepada sesama muslim, tapi juga kepada non-muslim dan bahkan kepada makhluk lainnya pun kita juga diperintahkan untuk berbuat baik, berlaku baik. Bahkan dalam bab menyembelih pun Rasulullah memerintahkan kita untuk menajamkan pisau dan memperlakukan hewan yang akan kita sembelih dengan sebaik-baiknya. Di antaranya apa? Ini bagi yang menjadi panitia kurban, kalau motong hewan sembelihan, jangan sampai hewan yang masih hidup itu melihat temannya disembelih. Itu adabnya ditutup sehingga dia tidak melihat, karena binatang juga punya perasaan. Jadi ditutup dengan kain atau dengan spanduk atau hijab sehingga hewan yang masih hidup tidak melihat temannya yang sedang disembelih. Itu nanti akan berpengaruh kepada kejiwaannya, perasaan. Kadang kita lihat ada sapi yang nangis, karena mereka juga punya jiwa. Jadi berbuat baik itu bukan hanya kepada sama manusia, hanya kepada sama muslim, bahkan kita diperintahkan berbuat baik kepada semua makhluk Allah Ta'ala. Dan orang yang lemah, kata Nabi apa? Orang yang selalu memperturutkan hawa nafsunya. Kalau orang merasakan pengawasan Allah, dia akan mikir-mikir, dia akan berpikir untuk memperturutkan hawa nafsunya, karena dia menyadari Allah mencatatnya melalui malaikat-malaikatnya. Dan orang yang lemah juga, kata Nabi, adalah orang yang terlalu banyak berharap. Wa tamanna 'ala Allah, berharap ampunan dari Allah, tapi dia tidak minta ampun. Berharap masuk surga, tapi dia tidak beramal soleh. Kalau kata Kiai Zainuddin MZ almarhum, emang ente punya orang dalam. Ibaratnya orang belajar kagak, kata beliau, masuk kelas kagak, tiba-tiba mau ikut ujian. Emang punya orang dalam. Ya, kita nyadar sebagai manusia, kalau ingin masuk surga, ya harus beramal. Kalau ingin terhindar dari neraka, ya kita tinggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan bab ini menjadi motivasi bagi kita untuk terus merasakan pengawasan Allah dalam kesendirian kita, ketika kita bersama-sama, sebagaimana tadi yang Allah sebutkan dalam surah Asy-Syu'ara, itu dia melihat kita, wa huwa yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Dia melihatmu ketika engkau berdiri dan gerak-gerikmu ketika engkau bersama orang-orang yang sujud. Dalam keadaan berdiri maupun dalam keadaan sujud, dalam kondisi apapun, Allah melihat kita, Allah mengetahui kita, Allah mengawasi kita. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Wallahu a'lam bissawab. Inilah yang dapat saya sampaikan pada pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan mudah-mudahan menjadi ladang amal kita, menjadi motivasi bagi kita dan menjadi wasilah bagi kita agar kita dimudahkan oleh Allah Ta'ala menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz atas ilmu, atas materi yang telah disampaikan. Semoga dengan ini kita sama-sama mendapatkan keberkahan dari sebuah ilmu. Ya, sebelum saya lanjut ke sesi tanya jawab, ya sedikit ya poin-poin dari
materi yang disampaikan oleh Ustadz kita tadinya pada bab muraqabah atau muraqabatullah yang diartikan sebagai selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa jamaah sekalian? Upaya agar kita selalu tampil baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, baik dari segi pakaian, baik dari segi perkataan, perbuatan, terlihat orang ataupun tidak terlihat orang. Dan ya, makna diawasi ya bukan berarti Allah ada di samping kita atau di belakang, di depan atau dimanapun itu. Tapi ya merasa bersama juga bukan berarti ya Allah dekat dengan kita. Akan tetapi jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maksud daripada diawasi di sini adalah Allah senantiasa atau selalu mengetahui apa yang kita lakukannya. Kurang lebih seperti itu tadi makna daripada muraqabah. Berbeda dengan khodam yang diartikan oleh seseorang, bahwasanya khodam itu ya hal-hal gaib yang mendampingi seseorang tersebut, yang selalu mengawasi, ya. Baiklah jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita masuk pada sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Mohon maaf kita batasi 2 penanya aja, dan waktu bertanyanya pun nanti kita akan batasi jamaah sekalian. Baik, kepada jamaah sekalian yang ingin bertanya, kami persilahkan untuk mengangkat tangan lewat kolom chat, atau menuliskan langsung chatnya di kolom chat. Ya, pertanyaannya di kolom chat. Dengan 2 pertanyaan jamaah sekalian. Udah paham semua kayaknya Ustaz Nawir? Baik, Masya Allah. Fokus semua mendengar tadi, Ustaz. Apalagi ada layar yang dibaca dan memang bisa membaca arti daripada ayat-ayat dan hadis yang dibacakan tadi, disampaikan. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana, Ustaz? Nanti saya share di WA ya, di grup yang mau materi tadi akan saya share. Insyaallah. Oh, baik. Oh, ini ada yang bertanya, Ibu Amel Irawan, bagaimana metode? Apa ya maksudnya, Ibu? Mohon maaf. Metode apa nih? Soalnya caranya mungkin. Oke. Cara agar selalu merasa diawasi oleh Allah mungkin ya. Langsung jawab Ustaz Nawir? Bisa, Dok. Bisa. Silakan. Baik, metode untuk dapat merasa diawasi Allah. Baik, Bu. Betul. Ini Bu Amel ya. Bu Amel. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kita dapat memiliki atau merasakan bahwa Allah selalu mengawasi kita? Bagaimana caranya supaya kita menjadi hamba yang selalu merasa diawasi Allah Ta'ala? Jadi Syekh Utsaimin menyebutkan ada 2 sisi ya dalam pembahasan atau memahami muraqabah ini. Yang pertama dari diri kita, yang kemudian dari Allah. Dari diri kita artinya kita yang berusaha agar memiliki perasaan itu. Kita harus tahu bahwa Allah mengawasi kita. Itu dari sisi kita. Jadi kita yang berusaha. Nah, kan kalau sekarang yang sudah tahu hadis ini dan sudah tahu ayat yang tadi dibacakan, berarti dia sudah punya ilmunya bahwa Allah selalu mengawasi kita. Nah, sekarang tinggal kita praktekkan. Nah, kita praktekkan ketika misalnya kita lagi sendiri, tiba-tiba terbersit niat untuk melakukan perbuatan dosa atau maksiat. Kita langsung ingat kepada Allah Ta'ala, ya Allah, aku selalu diawasi Allah. Ketika dorongan kemudian muncul lagi, dan kuat sekali dorongan untuk melakukan dosa itu, kita istighfar terus, istighfar, sehingga kemudian hilang keinginan untuk melakukan dosa itu, walaupun kita tidak ada yang mengawasi kita, tidak ada yang melihat kita. Jadi yang pertama adalah kita yang dari diri kita. Kemudian dengan memperbanyak istighfar, maka dalam bab muraqabah
itu ada namanya mujahadah, berusaha dengan sekuat tenaga untuk merasakan bahwa Allah melihat kita. Memang ini perlu proses, perlu upaya, perlu kerja keras, perlu kesungguhan dalam merasakan ini. Tidak ujuk-ujuk, kata orang Betawi, kita menjadi seorang yang alim, seorang yang soleh, ya, yang selalu merasa diawasi Allah. Yang kedua, dari sisi Allah Ta'ala, walaupun kita tidak tahu, tapi Allah selalu tahu apa yang kita lakukan. Nah, sisi kedua ini yang setelah kita tahu bahwa Allah mengawasi kita dan kita berusaha memiliki perasaan itu, kita harus tahu bahwa Allah sudah dan akan terus dan selalu mengawasi kita. Jadi dari dua sisi, dari diri kita harus tahu, kita hendaknya mengetahui, merasakan, berusaha sekuat tenaga, mengetahui bahwa Allah Ta'ala melihat kita, mengawasi kita. Yang kedua dari sisi Allah Ta'ala, bahwa Allah mengawasi kita itu sudah pasti. Nah, ketika kita sudah dapat materi ini, sudah mendengar mungkin ceramah sebelumnya, tinggal diri kita mau apa tidak. Kalau ada dorongan, ada bisikan, dan setan tidak pernah meninggalkan manusia untuk bentar pertanyaan berikut. Ada dorongan, ya, ada bisikan dari setan untuk menggoda kita melakukan suatu dosa, dan setan itu berjalan di tubuh manusia, itu di dalam tubuh kita itu seperti mengalirnya darah. Tidak kita sadari. Kadang kita menganggap itu bisikan baik, padahal itu adalah bisikan setan. Itu namanya talbis iblis. Jadi iblis, setan itu menggoda manusia dengan sekuat tenaga, bahkan dalam kondisi kita berada di dalam ibadah. Nah, ketika kita dalam kesendirian, ketika ada dorongan berbuat jahat, berbuat maksiat, kita langsung istighfar, 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 istighfar. Membaca zikir. Jadi kita ganti pikiran-pikiran jahat itu dengan berzikir, bisa dengan membaca Quran atau istighfar, atau kalau kita lagi tidak bisa baca Quran karena mungkin ibu tidak bisa buka mushaf, hafalan pun nggak ada, ya paling tidak berzikir astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian juga yang kedua, hendaklah kita selalu bersama orang-orang yang baik, yang selalu menasihati kita ketika kita tergelincir dan mendukung kita ketika kita dalam ketaatan. Jadi perlu yang namanya circle kebaikan. Jangan sampai circle kita adalah orang-orang yang mendorong kita untuk terus melakukan dosa. Jadi kalau nyari bestie, ya, Bu, bestinya yang baik. Yang kalau kita melihat wajah bestie kita langsung ingat akhirat. Tapi bukan ingat kuburan, ya. Lihat wajahnya nih kayak kuburan nih gitu. Bukan, maksudnya adalah ketika lihat wajahnya, ya Allah wajahnya teduh, wajah ahli ibadah, kayaknya surga di depan kita itu. Ini bestie yang baik. Ini lihat bestie, ya Allah kayak kuburan mukanya. Suram banget gitu. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, pertama tadi istighfar, perbanyak istighfar. Yang kedua, cari circle yang baik. Orang-orang yang di sekeliling kita, orang yang baik, yang mendukung kita ketika melakukan kebaikan dan menegur kita ketika kita tergelincir. Maka kita juga kalau ditegur teman, ketika kita tergelincir, diingatkan, kita makasih, gitu. Ucapkan terima kasih. Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, walaupun dia bukan rentetan yang kelima, tapi disebutkan oleh para ulama sebagai khalifah yang kelima, Khulafa ar-Rasyidin. Kita tanya 4, tapi ada menambahkan 1, Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Beliau mengatakan, rahimallahu mru'an ahda ilayya uyubi. Allah merahmati orang yang menghadiahkan, menunjukkan kepadaku aib-aib. Kalau kita ditegur, kita ucapkan jazakallahu khairan. Jangan marah, jangan tersinggung. Kita diingatkan, alhamdulillah masih ada mengingatkan. Jadi metodenya tadi, banyak beristighfar. Yang kedua, mujahadah. Kemudian bersama dalam lingkungan orang-orang baik. Maka rajin-rajin ikut majelis taklim, tapi majelis taklimnya bukan ngerumpi lagi pula. Ya udah majelis taklim isinya ngerumpi, cuman arisan doang, ceramahnya 15 menit doang, arisannya 3 jam, makan-makannya 5 jam. Itu bukan majelis taklim namanya, itu majelis makanan. Ya. Baik, mudah-mudahan
dapat menjawab pertanyaan Bu Amel. Yang kemudian Pak Ustadz, ada apa percaya orang itu punya khodam itu termasuk musyrik? Sebenarnya setiap manusia itu mempunyai jin yang selalu mengikutinya yang disebut dengan korin. Jadi setiap diri kita tuh punya korin. Ada bangsa jin yang menyertai kita. Terus bagaimana sikap kita? Apakah kita memanfaatkannya atau jangan-jangan kita dimanfaatkan? Nggak usah digubris, nggak usah diperhatikan. Itu memang sudah lazim. Sebagai manusia pasti punya korin. Maka ada orang yang ketika dia sudah meninggal, tiba-tiba dia datang. Di barat itu ada istilah memanggil arwah orang yang sudah meninggal, keluarga yang sudah meninggal. Itu duduk di meja, melingkar, pegang tangan, kemudian ditaruh lilin di tengah-tengah. Kemudian kata si ahli, kalau bahasa kita dukunnya ya, di Indonesia dukunnya. Kalau di barat kan lebih keren bahasanya. Nah, datang tuh arwah atau orang tua mereka yang sudah meninggal datang. Persis, suaranya persis, baju yang dia sukai persis. Mereka menganggap itu orang tuanya, padahal itu korinnya yang datang itu. Kenapa? Karena manusia kalau sudah meninggal, dia ngeboro-boro bangkit ke dunia lagi, nemuin keluarganya. Yang ada dia sibuk di alam kubur. Kalau dia ahli khair, orang baik, dia sibuk dengan nikmat kubur. Allah berikan dia pandangan, Allah perlihatkan padanya nikmat yang akan dia dapatkan nanti di surga. Kalau dia ahli syar, dia orang jahat, disiksa di kubur, boro-boro bangkit ke dunia. Jadi yang muncul siapa? Yang dipanggil itu adalah korinnya. Boleh saya cerita sedikit. Ini cerita nyata ya. Jadi pada tahun, saya lupa tahun berapa. Jadi ada jemaah umroh saya nggak ikut waktu itu, tidak sebagai pembimbing. Dia di Mekah. Tiba-tiba dia nelpon saya posisi lagi di Pangkal Pinang. Sekitar jam 11 siang, menjelang zuhur, saya lagi baca buku, dia telepon. Saya tahu nih bapak ini lagi di Mekah. Pak Ustadz di mana? Saya bilang lagi di Pangkal Pinang Pak, di rumah. Ah nggak mungkin katanya. Kenapa sih Bang? Tadi di restoran saya lihat Ustadz katanya. Kemudian di ruang tamu saya lihat Ustadz. Yang benar aja Pak, enggak persis bajunya, baju seragam, kemudian apa namanya, muka-muka Ustadz. Nah, saya bilang itu korin saya kali Pak, lagi ikut Bapak umroh. Saya di Pangkal Pinang, ada yang melihat saja. Dan itu biasa, itu korin namanya. Nah, bagaimana dengan khodam? Khodam ini adalah bangsa jin yang dimanfaatkan seseorang untuk membantu. Nama khodam, khodam itu pembantu. Khodimah kalau pembantu. Khodam itu membantu. Apa hukumnya? Hukumnya musyrik. Kenapa musyrik? Karena dia minta bantuan, bangsa jin minta bantuan kepada selain Allah Ta'ala dalam memenuhi hajatnya, melindungi dirinya, menjaga keluarganya, bahkan mendatangkan keuntungan baginya. Kalau bahasa lainnya, tuyul. Ini orang melihara tuyul itu sebenarnya khodam. Dan mohon maaf, di beberapa pesantren di tempat tertentu, kiai-kiainya punya khodam. Dia memanfaatkan khodamnya itu untuk menjaga santri. Kiainya pergi kemana? Yang jaga, jadi santrinya merasa kiainya ada, padahal kiainya nggak ada. Itu yang di pesantren siapa? Khodamnya, ya korinnya tadi. Bisa jadi korinnya atau dari bangsa jin yang lain. Jadi masalah ini masalah berkaitan dengan akidah. Kalau kita percaya dan minta tolong, silakan dibuka surat jin, surat al-jin. Di situ dibahas jelas tentang orang-orang yang minta bantuan kepada bangsa jin, bukannya mendatangkan keuntungan, bahkan dia makin sesat dan makin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hati-hati kalau ada orang mengaku saya punya khodam, ini orang akidahnya dipertanyakan. Kita minta sama Allah Ta'ala, minta perlindungan kepada Allah Ta'ala. Masalah korin tadi udah biarin aja, dia ngikutin ya, dia nyerupai kita, udah biarin aja ya. Kemudian jika seorang masih dalam hati belum mengucapkan misa dalam hati saja, anggap kita suudzon ke orang lain, tapi belum diucapkan ke orang lain, apakah sudah dicatat dosa? Kalau masih dalam hati tidak apa-apa, tapi perasa. Jadi ada amal hati dan ada amal zohir. Amal hati itu, penyakit hati itu iri dengki, suudzon, itu sudah dicatat dosa. Kenapa? Karena itu amal hati. Amal atau perbuatan yang dia hanya ada di dalam hati. Ya.
Apalagi kalau kemudian diucapkan, maka bertambah dosanya. Yang saya katakan tadi, perbuatan dosa tidak dicatat sebagai dosa, misalnya dia mau mencuri, nggak jadi dia mencuri, kali lihat rumahnya dijaga, atau dia kemudian terhalang nggak bisa mencuri, itu baru dosa itu tidak dicatat. Tapi kalau seuzon, iri dengki, hasad, ya, sombong, itu walaupun dalam hati tetap dicatat sebagai dosa, karena itu amalnya amal hati. Ya. Ustaz, apakah muraqabah adalah bagian dari iman? Jika iya, apakah kalau lupa, kalau kita sedang diawasi Allah termasuk jadi hilang imannya? Tidak. Tapi dia sebagai pendukung, bukti atau buah dari keimanan kita. Jadi muraqabah itu adalah buah dari keimanan kita. Maksudnya dalam bab mana? Beriman kepada yang gaib. Beriman kepada yang gaib itu maksudnya di mana? Maksudnya beriman kepada Allah Ta'ala. Bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala di antara sifat Allah Ta'ala yang tadi kita baca Asmaul Husna di awal, di antara sifat-sifat Allah Ta'ala dan nama-nama Allah yang baik itu adalah apa? Ar-Raqib. Ar-Raqib yang maha mengawasi. Jadi masuk dalam bab iman, betul masuk dalam bab iman. Kalau kita tidak punya perasaan bahwa Allah mengawasi kita, bukan hilang imannya, tapi nilai iman kita berkurang atau iman kita belum berbuah baik. Nah, kita perlu meningkatkan keimanan kita dengan bagaimana? Ya, meningkatkan perasaan bahwa Allah mengawasi kita. Orang yang tingkat imannya sudah tinggi, dia selalu merasa diawasi Allah. Jadi ini bukan rukun iman langsung, tapi masuk di dalam bagian rukun iman, yaitu iman kepada yang gaib. Iman kepada yang gaib itu diantara iman kepada Allah Ta'ala, dan juga masuk dalam bab iman rukun iman, beriman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat dari mananya? Bahwa Allah Ta'ala menugaskan malaikat Raqib dan Atid untuk mencatat amal perbuatan manusia. Ya, jadi apakah kalau lupa iman hilang? Tidak, ya. Tapi muraqabah merupakan buah dari keimanan kita. Baik, mudah-mudahan jawaban ini dapat memuaskan pertanyaan-pertanyaan tadi. Ada lagi, Ustaz Nawir? Baik, kita cukupkan pertanyaannya, Ustaz. Ya. Jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan. Masya Allah, ada 4 atau 5 penanya tadi ya, dan luar biasa pertanyaannya. Dan semoga jamaah sekalian pertanyaannya terjawabkan atas apa yang dijelaskan oleh Ustadz kita tadi. Baik, jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya itu doa bersama, terlebih dahulu jamaah sekalian kami akan menyampaikan info-info terkait dengan info perjalanan ibadah umroh. Baik jamaah sekalian, mungkin bisa disampaikan kepada keluarga kerabat sekalian bahwasannya info umroh bulan suci Ramadan ya, di tahun 2025 ini ya sama seperti biasanya, perjalanan kita ada 9 hari. Kemudian tanggal keberangkatannya itu ada tanggal 3 Maret dan tanggal 11 Maret. Ya, kemudian harganya itu mulai di 29.900.000 by Oman Air. Ya, ada paket A, B, dan ada paket C. Next. Kemudian jamaah sekalian, ada perjalanan ibadah umroh di bulan Syawal. Ada 2 keberangkatan juga. Keberangkatan pertama itu di tanggal 7 dan keberangkatan kedua di tanggal 12 April. Harganya itu start di 27 juta. Ada paket A, ada paket B, dan ada paket C. Silahkan jamaah sekalian sesuai dengan kebutuhan ya. Kemudian selanjutnya jamaah sekalian ada umroh plus Turki. Ya, tanggal keberangkatannya itu di tanggal 7 sampai tanggal 18 April 2025.
harganya itu mulai di 38 juta ya, karena kita berangkat ke dua negara, Turki dengan Arab Saudi, pakai atau via Saudi Arabia penerbangannya, dan perjalanannya itu selama 12 hari. Kemudian selanjutnya ada Umroh plus Aqsa, ya, paket 11 hari, ada di tanggal 6 April 2025. Ya, pesawatnya ada Oman Air dan ada apa nih, Royal Jordan. Ya. Kemudian harganya start di 47.500.000. Bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin berangkat ke Aqsa, ya bisa memilih paket ini. Kemudian jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, info haji khusus ya. Ini kotanya kota resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Kemudian setoran awalnya itu ada di 79 juta. Ada paket A Hotel Bintang 5, kemudian ada paket B Hotel di Bintang 4. Paket A-nya itu di harga 253 juta, kemudian paket B-nya itu di harga 182 juta. Kemudian jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada juga kami tawarkan apa namanya, keberangkatan untuk haji furoda ya. Keberangkatan di tanggal 25 Mei 2025 ya. Visa hajinya resmi, kemudian langsung berangkat tanpa antrian ya. Paket A dan ada paket B. Paket A itu start di 22.000 USD, kemudian 23 USD, 23.000, kemudian 25.000 USD. Kemudian di paket B-nya start di 20.000 USD, ada yang di 21 USD, 21.000, dan ada yang di 22.000 US dollar. Jadi jamaah sekalian, bagi yang ingin berangkat menunaikan ibadah haji tanpa antri, ya silahkan bisa mendaftarkan diri di Haji Furoda tersebut. Kemudian ada juga Jelajah Bumi Ambia, ya paket Mesir, Aqsa, dan Jordan. Itu ada 9 hari 8 malam. Startnya di harga 2.350 USD. Tanggal keberangkatannya itu di tanggal 23 April 2025. Kemudian jamaah sekalian ada juga Wonderful Uzbekistan ya, 8 hari 6 malam. Harganya itu mulai di 24.950.000. Keberangkatannya itu insya Allah setiap bulan. Baik jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah info-info paket dari kami. Barangkali ada di antara saudara atau jamaah sekalian atau kerabat, tetangga yang ingin berangkat melaksanakan ibadah umrah atau jelajah bumi Ambia, ya nanti bisa info ke admin kami jamaah sekalian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi jamaah sekalian. Kemudian kami di tim Asiatur ya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kelalaian atau kendala dalam kegiatan ini atau selama kita berkegiatan. Kemudian terakhir jamaah sekalian, kami persilahkan kepada Ustadz kita untuk memimpin doa sebelum kita mengakhiri kegiatan ini. Falyatafadhal mashkura Ustadz. Baik Ustaz Nawir, syukran. Mari para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tutup kegiatan kita pada pagi ini, Majelis Ilmu Asiatur edisi Sabtu 11 Januari 2025, dengan bermunajat berdoa kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita nanti di hari kiamat, menjadi wasilah kita menuju surganya, dan mudah-mudahan kita selalu mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Ta'ala. Kita awali dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah jamaah sekalian, Waalaikumsalam warahmatullahi eh, wabarakatuh. dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhir pula lah seluruh rangkaian majelis ilmu online kita pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan, kesehatan, dan Amin. yang terpenting Amin. adalah senantiasa menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya mengajak kepada jamaah sekalian untuk bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika Subhanakallahumma. la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya telah bergabung ya. Kita lanjut minggu depan insyaallah. Insyaallah. Syukran Ustaz Nawir. Afwan, jazakumullah khair Ustaz. Jazakumullah khair. Syukran Mbak Nana dan seluruh keluarga itu. Barakallahu fikum. Saya tutup, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.